Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Bapak Ibu Saudara, tidak lupa saya menyapa setiap kita pada kesempatan ini. Apa kabarnya? Saya tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara berada dalam perlindungan, penyertaan dan penggembalaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi dan alami saat ini, janganlah pernah mengambil langkah kalah, menyerah, putus asa, bahkan kecewa. Tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita perlu terus dikuatkan, diteguhkan, dan dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kembali saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Secara khusus dalam kesempatan di akhir-akhir ini saya membawakan renungan firman Tuhan yang tidak begitu panjang, umumnya di bawah 10 menit, untuk membuat Bapak Ibu Saudara tidak terlalu memerlukan banyak waktu, sudah bisa menangkap pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan saya berharap serta berdoa kepada Tuhan, biarlah kesederhanaan firman Tuhan yang dikemas sedemikian praktis dan singkat, jelas, padat ini dapat betul-betul semakin meneguhkan, mencerahkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan dimanapun berada. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul "Di manakah Tuhan ketika umatnya menderita?" Firman Tuhan akan kita baca masih dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Demikianlah bunyinya. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah Tuhan ketika umatnya menderita? Apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan cuek, seolah-olah tidak mau tahu dengan kesulitan, pergumulan, kesusahan, dan penderitaan yang sedang menimpa hidup kita? Saudara-saudara, bertitik tolak dari kisah Ayub, hal ini menjadi salah satu bukti nyata bagi kita bahwa penderitaan orang benar sungguh dipedulikan dan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyebabkan penderitaan Ayub, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu dialaminya. Tuhan tidak pernah secara sengaja menginginkan kita menderita. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Tuhan tidak pernah secara sengaja menginginkan kita menderita, tetapi Tuhan menguji kita supaya iman kita bertumbuh, meningkat, dan naik kelas. Sebagai contoh praktis, seorang guru yang menguji anak didiknya, tentunya guru tersebut pasti sudah punya jawabannya. Pabrik gembok pasti punya kunci pembukanya. Apalagi Tuhan, ketika Dia mengizinkan kita dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang manis dan indah kepada setiap kita. Hanya perlu kita sadari, saudara-saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan
bukan tanpa maksud. Tuhan mengizinkan semua kesusahan menimpa kita untuk mendidik kita, untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Saudara-saudara, Ayub telah membuktikan dan menerimanya ketika ia berhasil melewati jalan penderitaan tersebut. Kesaksian Alkitab dalam Ayub pasal 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan baik-baik. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang menjamin kita akan mengalami hal yang sama jika kita tetap bertahan di dalam penderitaan. Jika kita kokoh berdiri dalam menghadapi penderitaan, percayalah kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan fokus melihat, mengarahkan perspektif pandangan kita kepada proses yang terjadi, kepada kesusahan, pergumulan, kesulitan, penderitaan yang terjadi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, mari kita ingat, ada ending yang indah, yang manis di balik dari setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Sekali lagi ini menjadi penekanan penting. Jika kita kokoh berdiri dalam menghadapi penderitaan, percayalah kita pasti akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadilah kita bijak. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.